Halo, welcome to my channel. Bagi teman-teman traders yang baru bergabung di channel Kamus Cuan ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap saya upload video yang berkaitan dengan kripto maupun saham, teman-teman traders bisa mendapatkan notifikasinya ya. Seperti hari ini tadi saya sudah posting, ini dia yang terbaru ya, upload mampukah Bitcoin close di atas 20k lagi, support terdekat Bitcoin di berapa. Nah, ini saya ada membahas tentang Bitcoin ya, tapi saat ini saya ingin membahas mengenai saham ya teman-teman traders. Kalau yang seputar saham semalam sudah saya posting di short ya, yaitu ini Bursa Efek Indonesia berencana untuk kembalikan ARB ke simetris. Jadi ini adalah berkah atau bencana. Jadi teman-teman traders yang belum nonton mungkin bisa klik ini ya. Ini hanya durasinya 56 detik saja ya teman-teman traders, belum sampai 1 menit. Oke. Sekarang saya ingin membahas mengenai saham, dimulai dari IHSG ya, dimulai dari komposit. Ini komposit, kita klik. Ya, ini adalah chart dari komposit. Saya geser ke daily ya, itu yang monthly saya geser ke daily teman-teman traders. Ya, ini dia chart dari kompositnya. Waktu hari Kamis tanggal 16 ya, IHSG berhasil close di atas EMA 20 dan support 7050 ya. Waktu itu ya saya pikir sih sudah aman ya. Ternyata keesokan harinya buka gap. Nah, ini buka gap ini teman-teman traders. Lompat kodok dia ke bawah ya kan. Langsung di bawah EMA 50. Ini yang hijau ini adalah garis EMA 50 ya teman-teman traders. Jadi waktu hari Jumat itu dia langsung lompat kodok melewati dua garis, yaitu garis EMA 20 dan garis EMA 50, sekaligus jebol support 7000 ya teman-teman traders yang garis kuning ini, dan ditutup di harga 6936. Nah, ini artinya kalau dilihat dari chartnya ini mungkin IHSG ya berpeluang untuk menguji support di 6800 ya teman-teman traders. Kalau dilihat dari kondisi seperti ini ya, bila IHSG turun lagi mungkin akan menuju ke support terdekatnya di 6800 ya teman-teman traders. Sekaligus itu adalah garis EMA 150-nya ya. Ini yang garis merah ini ya teman-teman traders. Yang garis orange ini ya teman-teman traders. Ya, ini adalah garis EMA 150. Nah, apabila beberapa hari ke depan IHSG masih turun, jadi dia akan menguji ke 6800 ya. Nah, bila hari Senin dan beberapa hari ke depan IHSG naik ke atas, maka support terdekat yang akan diuji itu adalah 7000 dan 7050, yaitu yang garis kuning ini ya teman-teman traders ya, dan juga sekaligus menguji garis EMA 50 dan EMA 20 nya teman-teman traders. Nah, bila berhasil naik maka IHSG akan menuju ke 7212 dan all time high nya di 7355. Nah, apakah IHSG akan berhasil break all time high nya lagi atau akan ke bawah dulu? Nah, kita pantau bersama ya teman-teman traders. Nah, kira-kira inilah support ya, garis-garis support dari IHSG ya teman-teman traders. Yang selanjutnya saya akan membahas saham-saham komoditas, terutama saham-saham minyak ya. Saya akan bahas dari saham minyak dulu ya teman-teman traders, karena saham-saham minyak itu masih di atas garis EMA 50 teman-teman traders. Kita mulai dari Akra. Ini chart Akra ya, chart daily. Di hari Jumat kemarin Akra close di harga 1105 ya teman-teman traders ya, 1105.
pas di atas garis EMA 20-nya teman-teman traders. Nah, apakah hari Senin dan beberapa hari ke depan AKRA masih bisa bertahan di atas garis EMA 20? Kalau masih bisa bertahan di atas garis EMA 10, mungkin akan menguji resisten di 1140, kemudian 1160, dan apabila bisa melewati 1220, maka AKRA akan menuju ke resisten-resisten berikutnya teman-teman traders. Namun apabila hari Senin dan beberapa hari ke depan AKRA ini jebol EMA 20, mungkin AKRA akan menuju ke EMA 50-nya saat ini di 1027 untuk menguji EMA 50 lagi ya teman-teman traders. Apabila jebol EMA 20, mungkin teman-teman traders yang belum mempunyai saham mungkin bisa dikoleksi ataupun ditunggu di sekitar EMA 50-nya ya teman-teman traders. Nah, jadi tunggu di sekitar EMA 50. Apabila ada tanda-tanda rebound ya beli, dan kemudian apabila gagal break EMA 20 ataupun gagal break resisten 1140 ya bisa dijual kembali dan tunggu kembali di EMA 50-nya ya teman-teman traders. Nah, bagi yang sudah punya stok ya, bagi yang sudah punya stok mau hold masih bisa karena dia masih di atas garis EMA 50 ya. Coba kita lihat saham Elsa. Nah, saham Elsa ini juga masih di atas garis candlenya ya, masih di atas garis EMA 20 dan EMA 50 ya. Nah, jadi waktu hari Jumat kemarin juga merah tetapi masih di atas garis EMA 20 dan garis EMA 50 ya teman-teman traders. Nah, apabila beberapa hari ke depan Elsa berhasil bertahan di atas garis EMA 20 dan EMA 50, maka Elsa akan naik untuk menguji resisten di 322, 328 dan 340 ya teman-teman traders. Itu resisten-resisten terdekat dari El Nusa ya teman-teman traders. Kita coba lihat saham Medco. Oke, saham Medco juga sama ya teman-teman traders. Masih di atas garis EMA 20 dan EMA 50. Dan Elsa ini masih ada utang gap ya. Utang gap dia yaitu di, sebentar ya. Elsa ini masih ada gap di harga sebentar ya, saya garis dulu supaya teman-teman traders gampang lihatnya ya. Ya, oke, dia ada utang gap di harga 640, 630 ya. Yang warna ungu ini ya. Masih ada gap dari Medco ya, 630 sampai 640. Mungkin beberapa hari ke depan ya akan menutup gap ini baru melanjutkan kenaikannya, ataupun langsung melanjutkan kenaikan juga bisa karena tidak semua gap itu harus ditutupi ya. Tapi walaupun rata-rata gap itu ditutupi ya, kalau untuk saham-saham lokal ini sebagian besar gap itu ditutupi, tapi tidak mesti langsung ditutup. Bisa aja nanti waktu dia biris kan. Nah, waktu dia biris ditutup juga bisa, biasanya seperti itu ya teman-teman traders. Jadi beberapa hari ke depan ya, bila Medco masih dapat bertahan di atas garis EMA 20 dan EMA 50, maka Medco ini berpeluang untuk menguji resisten di 660 dan 690. Bila melewatinya lagi akan menguji resisten psikologisnya di 700 ya teman-teman traders. Ya, mungkin bila lewat dari 700 maka akan menuju ke resisten-resisten berikutnya yang garis yang warna kuning itu semua ya teman-teman traders. Nah, bagi teman-teman traders yang belum punya stok mungkin mau masuk ya, saya sarankan wait and see dulu karena kita belum tahu apakah gap ini akan segera ditutup atau tunggu waktu dia biris baru dia tutup atau gimana, kan kita tidak tahu. Kita pantau dulu.
Apabila dia sudah dekat garis-garis support yang warna kuning ini, misalnya di 645 ataupun 640 dan ada tanda-tanda rebound, ya teman-teman traders bisa cicil beli ya. Oke, selanjutnya kita bahas saham Pegas. Saham Pegas juga masih sama ya, di atas garis EMA 50. Jadi yang tak pertama saya bahas yang semua yang di atas EMA 50 ya. Saham Pegas masih di atas garis EMA 50 ya. Waktu hari Jumat gagal break ya, gagal break di resisten 1800 ini ya, resistennya di 1820 ya. Masih gagal break. Jadi ditutup merah di bawah garis kuning ini ya teman-teman traders. Nah, bila beberapa hari ke depan Pegas berhasil break resisten 1820, maka Pegas akan menguji resisten berikutnya di 1880 dan menuju ke 2000 ya teman-teman traders. Nah, apabila Pegas beberapa hari ke depan itu turun, maka Pegas itu akan menguji support di 1730 di EMA 20 dan EMA 50-nya ya teman-teman traders. Bagi teman-teman yang belum mempunyai stok yang ingin entry, ya mungkin bisa ditunggu di support-support ini. Apabila ada tanda-tanda rebound, ya bisa cicil beli ya teman-teman traders. Kita lanjut lagi ke saham Indina. Saham batubara semuanya sudah berada di bawah garis EMA 50 ya teman-teman traders. Nah, seperti Indi saat ini sudah di bawah garis EMA 50, walaupun waktu hari Kamisnya berusaha break kembali ya, berusaha naik kembali ke atas EMA 50 tapi gagal ya, turun lagi. Dan waktu hari Jumatnya tetap di bawah EMA 50 dan sudah dekat support di 2490 2500 lah, sekitaran sana ya teman-teman traders. Nah, apabila saham ini berhasil bertahan di sekitar supportnya di 2490 atau 2500, maka saham ini berpeluang naik untuk menguji EMA 50-nya ya teman-teman traders. Nah, bagi teman-teman traders yang ingin trading singkat, mungkin ya bisa dipantau ya, ditunggu di sekitaran 2500 ini. Apabila ada tanda-tanda rebound bisa entry, dan apabila nanti gagal break EMA 50-nya ya bisa dijual dulu dan ditunggu kembali di support 2500, atau bila jebol ditunggu di garis EMA 150 ya teman-teman traders. Oke, next PTBA. PTBA juga sama ya, hampir-hampir sama yang batubara semua ya teman-teman traders. Setelah jebol dia berusaha untuk naik kembali di atas EMA 50 namun gagal, dan waktu hari Jumat ditutup merah juga ya. Jadi sama ya teman-teman traders, apabila PTBA berhasil bertahan di support 3700, maka berpeluang untuk naik lagi menguji EMA 50-nya ya teman-teman traders. Apabila gagal bertahan, maka PTBA akan melanjutkan penurunan menuju ke support berikutnya, yaitu di garis EMA 150 ya. Oke, lanjut lagi ke saham Adaro. Saham Adaro juga sama teman-teman traders, semua saham batubara sudah berada di bawah garis EMA 50 ya teman-teman traders. Nah, namun Adaro ini ya, Adaro ini dia sudah mendekati support kuatnya ya. Kenapa saya bilang support kuat? Saya geser ke monthly ya teman-teman traders. Adaro ini berada di support yang dulunya ya, waktu di tahun 2011 ini adalah all time high-nya Adaro. Jadi mungkin dia turun untuk menguji support 2900 ya teman-teman traders. Mungkin Adaro ini turun ke sini adalah untuk mengetes kekuatan dari support 2900 yang merupakan all time high dari Adaro di tanggal 3 Januari 2011 kemarin ya teman-teman traders, tahun 2011 ya. Jadi setelah berhasil break all time high-nya di 3710,
Adaro pullback kembali dan akan menguji ke support ya, support kuatnya yang merupakan ATH tahun 2011 di 2900. Nah, apabila Adaro berhasil bertahan di support 2900, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli dan dipantau terus. Apabila gagal break EMA 50, mungkin bisa jual dulu dan ditunggu kembali di 29, ataupun bila jebol lagi ditunggu di garis EMA 150. Nah, apabila Adaro setelah dari 2900 berhasil mantul dan melewati garis EMA 50, maka Adaro akan menguji support berikutnya di 3200 dan 3710 yang merupakan all time high barunya ya teman-teman traders. Nah, bila bisa melampaui, maka Adaro akan mencetak rekor baru lagi, yaitu akan mencetak all time high baru lagi ya teman-teman traders. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai ADMR, saudara kembarnya ya teman-teman traders. Sama juga sudah berada di bawah EMA 50 dan saat ini berada dekat dengan supportnya di 1800. Apabila masih bisa bertahan di 1800 dan ada tanda-tanda rebound, teman-teman boleh entry dan pantau terus. Apabila berhasil break EMA 50 masih bisa di hold, karena ADMR ini akan menguji ke resisten berikutnya di 2725 dan all time high-nya di 3140 ya. Nah, apabila gagal bertahan di 1800, maka Adaro akan menguji support berikutnya di 1630 dan 1255 ya teman-teman traders. Nah, itu dia teman-teman traders, saham-saham komoditas yang kali ini saya kupas itu adalah yang berkaitan dengan minyak, pegas, dan batu bara. Jadi ya semoga bermanfaat ya teman-teman traders. Sampai di sini untuk edisi kali ini, sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.